Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Bab 7, bagian kedua. Materi ini kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang indahnya membangun keluarga sesuai dengan tuntunan Islam. Mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu hikmah pernikahan, kedua talak perceraian, ketiga iddah rujuk pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, sikap bersatu dalam kebersamaan sebagai implementasi dari pernikahan. Hikmah pernikahan. Pernikahan dapat memenuhi tuntunan fitrah zahir dan batin manusia, yaitu fitrah manusia yang memerlukan pasangan hidup dan keturunan yang bersih dan salih. Pada dasarnya, manusia itu tidak dapat hidup sendiri, mereka butuh pasangan. Kemudian, tujuan dari suatu pernikahan juga ingin memiliki keturunan pastinya yang soleh dan bersih. Kemudian, hikmah dari pernikahan lainnya yaitu pernikahan menyalurkan tuntunan nafsu, dalam arti nafsu seks, dengan cara yang diharuskan oleh syara atau dengan cara yang halal. Kemudian, pernikahan merupakan sunnah dan ibadah. Karena dengan menikah, berarti artinya kita sudah menyempurnakan ibadah atau agama kita. Pernikahan juga dapat mengatur kehidupan yang lebih baik, rapih, dan teratur. Selain itu, dapat menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab baik terhadap diri dan keluarga. Karena setiap seorang memutuskan untuk menikah, berarti dia sudah berkomitmen terhadap dirinya dan keluarganya. Dapat memendung serta dapat memberantas penyakit sosial dan dapat menumbuhkan kasih sayang dan ketentraman. Talak atau perceraian. Hukumnya itu makruh, tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, talak atau perceraian yaitu lepasnya ikatan perkawinan antara suami dengan istri melalui ucapan suami untuk menceraikan atau keputusan dari hakim pengadilan agama atas gugatan seorang istri. Jadi, talak itu hanya dapat diucapkan oleh suami, maka ketika suami menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak. Tetapi jika istri ingin menggugat talak, maka proses tersebut harus dilakukan oleh hakim pengadilan agama. Adapun rukun-rukunnya yaitu yang pertama adanya ucapan, yang kedua adanya suami yang menjatuhkan talak, yang ketiga adanya yang ditalak atau dicerai yakni pihak istri, yang keempat adanya maksud atau niat, yang kelima adanya wali atas istri. Jenis-jenis talak ada dua, yaitu talak syar'i dan talak kinayah. Talak syar'i yaitu talak yang diucapkan dengan bahasa yang jelas dari suami kepada istri walaupun tidak niat, baik dalam keadaan bercanda atau apapun itu, tetapi sudah diucapkan dari istri kepada suami dengan ucapan yang jelas. Kemudian talak kinayah yaitu ucapan talak dari suami kepada istri tanpa menggunakan bahasa yang terang-terangan dan disertai dengan niat, seperti dengan cara menyindir atau menyinggung. Adapun pembagian talak lainnya yaitu ada tiga. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak yang masih dapat dirujuk secara langsung selama masih dalam masa iddah. Misalkan baru talak 1 ya. Kemudian masih dalam masa iddah perempuan yaitu 3 bulan 10 hari. Jadi, seorang laki-laki yang ingin rujuk dalam masa itu boleh dilakukan. Yang kedua, talak ba'in, yaitu talak yang dijatuhkan suami setelah 3 kali dan tidak bisa dirujuk langsung, tapi harus diseling menikah dengan orang lain dan sudah diceraikan sampai masa iddahnya selesai. Jadi, talak ini yaitu yang talak 3 ya. Jadi, talak 3 ini tidak boleh langsung dinikahi, tapi si perempuan itu harus menikah lagi. Tentunya pernikahannya juga harus dengan cara nikah yang sesuai syariat ya, bukan hanya sebagai syarat gitu.
Nah, apabila si perempuan tersebut sudah bercerai dan sudah selesai masa iddahnya, maka boleh dinikahi lagi. Kemudian talak fasyak, yaitu talak yang akibat adanya masalah suami istri secara damai sehingga istri mengadukan kepada pengadilan. Jadi talak ini yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang istri atau istri yang menggugat ke pengadilan dengan bercerai secara damai. Yang selanjutnya, alasan dibolehkannya talak fasyak atau aduan dari pihak istri. Nah, jadi istri boleh mengadukan asal alasan-alasannya seperti berikut. Yang pertama, setelah menikah ternyata ketahuan bahwa suami istri tersebut masih mahram. Mahram dalam artian misalkan seorang anak yang menikahi ibunya, seorang kakak yang menikahi adik atau kakaknya, atau seorang saudara yang satu persusuan dengan ibunya. Jika kejadian tersebut diketahui setelah menikah, boleh bercerai. Kemudian, salah satu dari suami atau istri atau kedua-duanya murtad dari Islam. Ketiga, suami sakit yang berakibat cacat seumur hidup dan tidak mampu memenuhi kewajiban suami. Maka seorang istri boleh mengadukan perceraian. Yang keempat, suami melanggar janji gantungan talak atau melanggar perjanjian pranikah yang mengakibatkan fatal. Kelima, terjadinya penipuan dalam pernikahan dari pihak suami. Misalkan seorang suami menikahi istrinya dengan maksud yang tidak baik. Yang terakhir, suami dinyatakan hilang dan lama tidak pulang dan keberadaannya tidak diketahui oleh istri sehingga istri menjadi telantar secara finansial. Nah, itu saja hal-hal yang bisa diperbolehkan terjadinya talak fasyak atau aduan dari pihak istri. Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian, yaitu nusuj, suatu perbuatan seorang istri yang melanggar hak-hak suaminya. Kemudian hulu, secara bahasa diartikan melepaskan, menanggalkan atau mencabut. Kemudian secara istilah, ungkapan yang digunakan dalam suatu perpisahan antara suami istri yang menuntut adanya pergantian bagi suami karena atas kehendak istri. Kemudian ila, yaitu sumpah seorang suami yang tidak akan lagi menggauli istrinya atau ditempo selama 4 bulan atau lebih tidak menggauli istrinya. Lian, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina. Yang terakhir, zihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Nah, itu hal-hal jika terjadi dapat mengakibatkan suatu perceraian. Kemudian masa iddah, yaitu masa menunggu bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau karena suaminya meninggal. Masa menunggu ini maksudnya adalah masa menunggu jika istri akan menikah lagi dengan laki-laki yang lain atau kembali kepada suaminya yang telah menceraikannya. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui atau memeriksa apakah istri tersebut hamil atau tidak. Kalau ternyata hamil, maka anak tersebut adalah anak dari suami yang menceraikannya. Hal ini untuk menjaga kedudukan hukum di masa yang akan datang, baik dalam hal pernikahan, warisan, dan lain-lain. Jadi hal ini berhubungan dengan anak. Kemudian untuk memberikan tanggungan waktu bagi suami untuk mempertimbangkan apakah tetap bercerai atau rujuk. Kemudian memberikan waktu bagi suami dan istri untuk merenungkan kembali masa-masa yang telah mereka lewati bersama selama berkeluarga, baik itu kenangan indah maupun kenangan pahit yang bisa merubah keputusan mereka atau bisa melanjutkan keputusan mereka. Masa iddah terbagi ke 2 bagian, yaitu masa iddah karena cerai atau talak, masa iddah karena ditinggal mati oleh suami,
Jika istri tersebut mengandung, atau ditolak, maka idahnya sampai melahirkan. Dan jika istri yang masih haid, maka idahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Istri yang pernah dicampuri dan oleh suami, suci. maka Kemudian istri yang menopause, yaitu idahnya 3 bulan. Menopause diartikan dia sudah tidak dapat haid, namun dikhawatirkan dia mengandung, maka masa idahnya 3 bulan. Jika idahnya karena ditinggalkan mati oleh suaminya, maka jika istri itu hamil, masa idahnya sampai dia melahirkan. Dan jika istri itu tidak hamil, tetapi sudah bercampur ataupun belum, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya, dalam arti ditinggalkan karena mati. Yang selanjutnya, rujuk, yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah cerai atau melanjutkan ikatan nikah atau ikatan rumah tangganya. Rujuknya suami ada syarat, yaitu berkemauan untuk rujuk, bukan karena paksaan. Kemudian dari pihak istri bersedia untuk dirujuk, pernah dicampuri oleh suaminya, kemudian masih dalam idah talak raj'i. Adapun sigotnya, yaitu ucapan rujuk dari suami dan ucapan penerimaan dari pihak istri. Kemudian adanya 2 orang saksi, yaitu laki-laki adil, sehat, secara akal, dewasa, merdeka, dan tidak dalam ihram. Tadi Ibu sudah jelaskan di slide sebelumnya tentang detail arti-artinya. Kemudian hukum rujuk. Mubah, boleh merujuk atau tetap mencerai istri. Kemudian, hukumnya bisa jadi sunnah jika rujuk itu didasari dari niat yang baik untuk memperbaiki perilaku buruk yang menyebabkan perceraian dan ingin menjadikan keluarganya yang lebih baik. Kemudian, hukumnya bisa jadi makruh jika dengan merujuk istri kemaslahatannya sangat kurang, bahkan tidak ada, dan jika tetap bercerai lebih baik bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Hukumnya bisa jadi haram jika niat untuk merujuk istri negatif, seperti hanya untuk menyakiti istri atau kecenderungan yang lainnya yang buruk dan jahat. Hukumnya bisa menjadi wajib jika suami yang istrinya lebih dari 1 ketika mencerai salah satu istrinya, ia belum menyempurnakan pembagian waktunya bagi istri yang ditalak olehnya. Adapun pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Adapun pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah kita menyimak pembahasan, ilmu yang bisa kita ambil yaitu sikap bersatu dalam kebersamaan sebagai implementasi dari pernikahan. Setelah kita mengetahui bersama tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan, tentunya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keduanya harus saling bersatu dalam kebersamaan sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga yang terjalin. Hal ini juga dapat diimplementasikan oleh kita dalam kehidupan bermasyarakat. Bersatu dalam kebersamaan tentu sangat penting dilakukan. Misalnya ketika ada tetangga yang sakit, hendaknya warga yang lain bersatu menjenguknya untuk memberikan motivasi kepada tetangga yang sakit tersebut. Kita melihat lingkungan sekitar kita kotor, maka bekerja samalah untuk membersihkannya demi kenyamanan bersama. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk dijadikan bekal kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.